Selamat datang kembali di tutorial Golang untuk pemula. Di video ini kita akan belajar tentang konsep pass by value. Nah, secara umumnya Golang adalah bahasa pemrograman yang sifatnya pass by value. Pass by value, misalnya kita memasukkan sebuah variabel ke dalam sebuah parameter dari sebuah function, maka Go akan membuat sebuah kopian dari variabel yang kita masukkan. Oke, jadi di sini ada dua kelompok. Yang pertama ada namanya mutable seperti ini, dan immutable data type. Oke. Nah, mutable ini nilai dari sebuah variabel bisa diubah. Oke, mutable yang pertama. Nah, untuk tipe-tipe data yang masuk ke dalam kelompok mutable ini ada slice, maps, dan functions. Oke. Kemudian untuk yang tipenya immutable atau nilai dari value sebuah variabel sifatnya tetap, jadi tidak bisa diubah. Ketika kita memasukkan variabel ini ke dalam sebuah parameter function, maka Golang akan membuat kopian dari variabel yang kita masukkan. Jadi tipe-tipe data yang sifatnya immutable ada string, integer, float, ini float, kemudian boolean, array, dan juga struct. Oke, untuk yang struct kita akan belajar di video atau di pertemuan yang akan datang. Oke, nah jadi secara umumnya untuk tipe data itu ada dua kelompok, mutable atau immutable. Oke, jadi ada juga yang menyebutkan untuk yang tipe data yang masuk ke dalam kelompok mutable, ada sebagian menyebutkan ini pointer, wrapper, values. Oke, ini kelompok yang pertama. Nah, untuk yang immutable, ini ada juga yang menyebutkan non-pointer wrapper values. Oke, jadi yang kelompok pertama yaitu tipe data yang sifatnya bisa kita ubah. Oke, yang kedua kelompoknya immutable atau non-pointer wrapper values. Jadi yang kelompok kedua ini ketika kita memasukkan sebuah variabel ke dalam sebuah parameter dari function, maka Go akan membuat sebuah kopian dari variabel yang dimasukkan. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk pengelompokannya. Mungkin untuk lebih jelasnya di bawah sini saya akan langsung kasih contoh untuk yang kelompok ini dulu ya, yang immutable atau non-pointer wrapper values. Oke, misal di sini saya buat satu variabel x, misal x sama dengan 10. Kemudian di sini saya buat seperti ini, y sama dengan x. Oke. Kemudian saya ganti dari variabel y ini, saya ganti value-nya misal menjadi 100. Seperti ini. Nah, ketika saya print fmt println, oke, println, di sini saya akan ngeprint x dan y seperti ini. Oke, sekarang saya jalankan, saya buka terminal. Go run main.go. Oke, di sini saya bisa lihat untuk variabel untuk variabel x nilainya masih tetap 10. Nah, kemudian untuk yang y nilainya sudah berganti menjadi 100. Oke, jadi ketika kita mengganti value dari variabel y, maka variabel x ini tidak akan berganti karena sifatnya pass by value. Jadi ketika kita membuat y sama dengan x, maka ini sama halnya kita ngasih tahu y sama dengan 10 seperti itu. Jadi di sini isinya 10. Oke, mungkin saya akan jelaskan cara kerja di RAM-nya. Jadi biar lebih paham, ini saya buka Google Chrome. Di sini saya buat misal ada beberapa blok RAM. Oke. Di sini saya buat beberapa blok untuk RAM-nya. Jadi untuk blok pertama, ini blok yang kedua. Oke. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan adalah membuat sebuah variabel x dengan nilainya 10. Jadi ini variabel x. Ketika kita membuat variabel x, maka kita akan mendapat satu buah alamat memori. Misal seperti ini 0x001 seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan nilainya 10. Maka di sini
nilainya adalah 10. Oke, jadi untuk variabel X, dia berada di alamat memori 0x001 dengan nilainya 10. Oke, kemudian di baris yang ini kita membuat Y sama dengan X. Maka di sini saya buat Y sama dengan seperti ini X. Oke, maka ketika kita membuat Y sama dengan X, maka di sini kita mendapatkan lagi alokasi memori untuk variabel X. Misal di sini untuk alamat memorinya 0x 002. Oke. Nah, Y sama dengan X. Jadi ketika kita membuat ini, maka di sini isinya adalah 10. Oke. Di sini isinya adalah 10. Karena balik lagi sifat dari tipe data integer, string, float, bool, array, dan struct itu sifatnya non-pointer wrapper value. Jadi yang disimpan di sini bukan pointer yang menunjuk ke alamat memori dari variabel X, melainkan adalah isi atau nilai dari variabel X. Makanya di sini 10. Oke. Kemudian kita buat Y sama dengan 100. Kita mengganti dari value Y 100 seperti ini, ya kan? Maka yang di sini akan berganti menjadi 100. Jadi yang X ini tidak akan berubah karena yang disimpan di sini adalah value-nya, bukan pointer yang menunjuk ke alamat memori dari variabel X. Makanya ketika kita membuat Y sama dengan 100, yang berubah cuma Y, namun yang X tetap nilainya 10. Oke, kira-kira seperti ini cara kerja dari tipe yang sifatnya non-pointer wrapper value. Oke, ini non-pointer wrapper values. Oke, di bawah sini saya akan membuat sebuah contoh untuk tipe yang sifatnya pointer wrapper values. Jadi di sini saya buat pointer wrapper values. Oke. Misal di sini saya buat sebuah maps, misal buah seperti ini, buah sama dengan maps string integer. Oke, misal di sini saya punya item apple isinya 10, jeruk juga isinya 15, kemudian yang terakhir mangga misal. Di sini saya isi 10 misal seperti ini. Oke. Nah, di bawah sini saya buat lagi misal variabel z misal seperti ini. Z sama dengan buah. Oke. Kemudian saya akan mengganti nilai dari key apple. Jadi di sini saya panggil z apple. Z apple sama dengan misal saya buat jadi 100. Oke. Ketika saya jalankan, di sini saya print di bawahnya fmt println. Saya akan ngeprint buah dan juga akan ngeprint z seperti ini. Ini saya komen. Ketika saya jalankan, go run main.go. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk yang variabel buah, nilai dari key apple juga berubah menjadi 100. Dan yang Z juga berubah menjadi 100. Padahal di sini kita cuma mengganti key dari variabel Z. Nah, kan di sini kita buat Z sama dengan buah. Oke, kemudian kita ganti nih key apple menjadi nilainya 100. Namun ternyata yang buah pun ikut berubah menjadi 100. Nah, itulah yang dinamakan pointer wrapper value. Oke, ini saya jelaskan. Saya buka lagi Google Chrome. Saya unduh dulu semua. Oke. Jadi yang pertama kita membuat sebuah variabel dengan nama buah. Oke, buah. Ini variabel buah. Oke, di sini saya mendapatkan misal alamat memorinya 0x001. Oke. Jadi isi dari variabel buah adalah sebuah maps yang menampung beberapa item, apple, jeruk, dan mangga. Jadi di sini saya buat maps. Ini mohon maaf agak kurang rapi.
Oke, jadi kita menampung sebuah maps yang di dalam sini ada item seperti apple, jeruk, mangga. Oke. Nah, kemudian kita membuat z sama dengan buah. Jadi di sini kita buat lagi variabel z. Nah, ketika kita membuat variabel z, maka kita mendapatkan lagi alokasi memori baru. Misal di sini kita mendapatkan alamatnya 0x002. Oke, ini z ya. Nah, untuk value-nya kita tidak menyimpan maps. Jadi inilah bedanya dengan yang pertama tadi. Untuk yang kasus ini, ketika kita membuat z sama dengan buah, maka yang kita simpan ini adalah pointer. Jadi yang disimpan di sini adalah pointer. Oke. Oke, jadi yang kita simpan di variabel z adalah pointer yang menunjuk ke alamat memori yang ini. Oke, makanya ketika kita mengubah z apple, kita mengganti isi dari apple sama dengan 100. Oke, ketika kita mengubah item apple yang ada di variabel z, misal di sini kita buat menjadi 100. Maka yang terjadi di balik layar adalah ini akan menunjuk ke alamat memori dari variabel buah. Yang ini kemudian akan mereplace atau mengganti value dari key apple dengan 100 yang ini yang kita buat ini. Jadi ketika kita mengubah value dari apple, maka pointer ini akan menunjukkan ke alamat memori yang ada di variabel buah. Kemudian isinya akan diganti menjadi 100 untuk key apple. Makanya ketika kita memanggil ini, yang buah pun akan ikut berubah. Sebenarnya bukan ikut berubah, namun memang yang buahnya yang berubah. Jadi yang z ini cuma ngepointer, menunjuk ke alamat memori dari variabel buah. Oke. Jadi yang di z ini tidak menyimpan value dari maps, namun dia menyimpan sebuah pointer yang menunjuk ke alamat memori dari variabel buah. Oke. Jadi seperti itulah untuk tipe data yang ada di Golang. Yang pertama ada sifatnya pointer wrapper value. Jadi di sini ada slice, maps, dan function. Ini untuk contohnya pointer wrapper value. Oke, yang kedua ada non-pointer wrapper values. Jadi yang selain dari slice, maps, dan function, semuanya masuk ke non-pointer wrapper values.